Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita undang dengan hormat kepada Ustadz Haji Muhammad Suki Al-Bukhari SOS MAG. Kepada Bapak Ustadz dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Ustaz Abdal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang sudah puasa sampai hari ke-16. Masya Allah. Dan sudah kelihatan ini tanda-tanda takwanya. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati manajemen MI Masjid Diponegoro Taman Mini Indonesia Indah, dari dulu sampai sekarang tetap indah gitu ya. Sesuai dengan nama Rasul. Sesuai dengan Masya Allah. Hadirin hadirat yang saya pikir apa iya ada orangnya gitu ke Taman Mini ya. Tadi saya ngobrol-ngobrol ternyata ada paket buka. Terus juga kalau kita berbuka di sini di Taman Mini ada kemungkinan bisa dapat hadiah umroh. Betul sekali Pak. Masya Allah ya. Ini kelihatannya sih calon-calon dapat hadiah umroh. Amin. Dan itu untuk 3 pemenang insya Allah. Untuk 3 orang loh. Iya, 3 orang. Ini doanya orang puasa sampai maghrib nanti itu mustajab. Amin. Ini kelihatan ini orang-orang yang doanya mustajab. Karena dari cara dengerin ceramahnya kelihatan matanya merem, lehernya nunduk, hanya meresap gitu kan, dan hatinya terus berkata-kata kapan ditutup doa. Baik, alhamdulillah tadi Ustaz Abdal udah ngebahas masalah nikmat sehat ya. Kita awali dulu ya. Kebetulan kemarin dari hari pertama sampai hari ke-12 saya sehat walafiat. Masya Allah. Saya lihat Mama Dede batuk, Ustadz Wijayanto batuk, Ustadz Solmed Nasution batak. Jadi saya lupa bersyukur. 2 hari kemarin suara saya hilang. Untuk pemilu udah liwat. Coba kalau masih mau pemilu suaranya hilang gitu kan gak bisa milih gitu. Nah ini kebetulan 2 hari kemarin saya merasa fisik saya bagus. Padahal saya sahur nggak makan nasi. Sengaja nih pengen intermittent fasting Bu. Saya nggak makan nasi. Saya cuma lontong, roti. Itu sama juga karbohidrat. Kaki saya ini kambuh lagi yang bekas sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan itu saya latihan. Tadinya mau ikut turnamen selebriti di SCTV. Saya bilang sama Haji Raffi Ahmad, nah tahun sebelumnya saya ikut. Iya. Saya bilang, tahun ini saya mau lawan Jirayut. Karena Jirayut ini orangnya lincah. Dia mau sujud aja bisa khayal ke belakang. Dia nggak tahunya saya cedera. Dan kebetulan sahabat saya yang punya travel haji umroh habis operasi lutut main bulu tangkis juga. Saya tanya berapa harganya operasi. Dia gak nyebut harganya, dia cuma bilang seharga 1 mobil Avanza. Ya Allah, berarti ibu bisa duduk begini 2 mobil Avanza. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat mahal ya Bu. Iya Pak. Dulu ada artis kita namanya Olga Saputra, kenal? Kapan kenalannya?
setahun 20 miliar lebih. Duit 20 miliar kalau kita beliin sebelah, kita tumpahin di taman mini, banjir sebelah. Ya Allah, sehat mahal. Dulu ada sahabat saya udah meninggal sekarang, ya, seorang haji rajin infak sedekah. Suatu saat dia lupa dengan infak, diuji sama Allah. Sehari semalam gak bisa buang angin, gak bisa kentut. Dibawa ke rumah sakit di Jakarta Pusat, di Salemba. Sekali keluar kentut 1,5 juta. Masya Allah, kentut doang mah. Saya nanya ibu-ibu di sini, ada nggak yang buang angin sehari 10 kali? Bagaimana Bu, ada? Ada yang 10 kali. Ada Pak Ustaz, ada. Malah ada yang bilang lebih. Kemarin saya ceramah begini, saya tanya, semua bilang ada. Cuman ada satu ibu-ibu yang diam aja. Saya bilang, ibu nggak ada 10. Saya baru 9 Pak Ustaz. Saya bilang, apa perlu kita tungguin yang ke-10? Enggak, di belakang aja. Jadi ya Allah, kalau 10 kali 15, 1,5 juta, 15 juta. Bisa beli motor beat second. Ya Masya Allah. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Kalau mau dihitung nikmat Allah, kita nggak sanggup ngitung. Ya Bu? Halo? Masih hidup? Ini kayaknya masih sekolah semua ya? Ini memang khusus diundang apa memang lagi rekreasi? Masya Allah. Ibu-ibu diundang apa beli tiket? Masya Allah. Yang beli tiket mudah-mudahan diganti 700 kali lipat. Amin. Dan mudah-mudahan bisa berangkat umroh. Amin. Baik yang dapat 3 orang, atau kalau ada yang nggak dapat udah hadir di majelis, insya Allah Allah kasih rezekinya. Karena urusan rezeki itu urusan Allah ya Bu. Ingat nggak kisah yang viral yang tukang dagang es teh? Iya. Tiba-tiba besoknya 2 kali dia Desembernya barang belum masuknya. Iya, diberangkatin. Kalau nggak salah ada sama Gus Miftah sendiri dibayarin. Terus dia di Ramadan kemarin awal juga berangkat. Allah kalau sudah sebagaimana disebut innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kalau bilang kun fayakun jadi aja ya. Itu diundinya kapan ya Bu Ustazah? Tahun depan diundinya setelah Ramadan. Masya Allah, setelah Ramadan diundi. Ya, saya lihat wajah-wajah yang bakal dapat nih kelihatan. Ya Bu, Ibu mau nggak dapat nasi kotak nanti pas buka? Tidak apa-apa, nasi kotak dulu ya. Baik, saya lanjut. Ustaz Al-Kamda, tema kita hari ini bumikan. Halo? Bumikan sifat baik, akhlak Ramadan. Karena orang kalau di Ramadan rata-rata baik. Ibu yang suka pemarah jadi mampu menahan. Yang tadinya nggak pemaaf selama Ramadan jadi pemaaf. Ibu banyak saya lihat ibu-ibu jalan ada tukang minta-minta, ibu itu bilang maaf ya, saya mah orangnya pemaaf.
Ya, ini juga nih. Kamu kelas berapa? Kelas 11. Saya doain tahun depan kelas 12 ya. Kelas 12, kelas 11. Kamu jangan nyontek dong. Satu sekolahan nggak? Kalau saya ini bisa sekolah. Sekolah apa? SMA Bidadari. SMA Bidadari. SMA apa namanya? SMA Bidadari. SMA Bidadari. Kamu? Oh, 104. SMA 104. Dekat 105. Kalau ini Ini SMP. SMP. Kelas Kelas 7. kelas 7. Insyaallah naik kelas 8 ya. SMP mana? SMP 210. 210. Murah ya, 200 dapat 10. Ini 205 mahalan dikit. Ibu dari SMA mana? Makanya tema saya adalah bumikan sifat-sifat baik dirasakan. Coba sebutin. Orang kalau Ramadan, walaupun sekarang masjid udah mulai pada kosong, kalau hari-hari pertama ibu mau taraweh, malam pertama datang mau taraweh pas azan isya, jangan harap ibu bisa datang. Betul nggak? Saya aja imam masjid nggak bisa masuk. Saya mau masuk nih bu, saya colek karena kan banyak newcomers ya, pendatang baru yang baru-baru ke masjid, dia nyari kamar wudhu aja pakai Google Map. Mana kamar wudhu? Nah, saya mau masuk ke dalam masjid, wah kejagaan orang. Saya bilang, Pak, boleh nggak saya mau ke depan, numpang lewat. Dia nggak pakai nengok, ngomong, ente nggak lihat nih, saya juga udah sempit. Susah ke depan, jadi di belakang aja. Saya bilang, tapi saya imamnya Pak. Oh ente imamnya, pantesan belum mulai. Nah, selama Ramadan yang gak pernah sholat jadi sholat. Apalagi sholat taraweh, walaupun lucu taraweh dibelain, sholat isya enggak. Padahal menurut timbangannya qobliyah, ba'diyah, isya-nya aja, ba'diyah isya itu nilainya lebih besar. Makanya jangan ditinggalin. Kalau lihat channelnya Buya Yahya, Buya Yahya itu profesornya dalam bidang ilmu fikih. Jadi kalau kita mengutip pendapat beliau, itu pendapat guru besar dalam bidang ilmu fikih. Ya, karena banyak yang belum tahu. Tapi nggak apa-apa lah. Dia mau ibadah udah alhamdulillah. Orang lagi puasa nggak mau bohong, betul nggak bu? Halo. Di sini yang kerja di kantor TNI mana orang? Yang karyawan, ibu siapa namanya? Ibu Andra. Bagian apa Ibu Andra? Hah? Bagian protokol. Yang ngumumin ya bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Innalillahi. Orang kita MC suka dia panggil protokol, padahal protokol itu keseluruhan, termasuk di dalamnya MC. Ada yang bagian di front office, yang bagian nerima telepon. Kadang begitu nerima telepon, orang yang harusnya nerima gak mau nerima. Bilang gua nggak ada. Kan kalau dia bilang Pak maaf, Bapak itu bilang nggak ada, katanya tadi lah ketahuan gitu kan. Kalau dia bilang Bapak itu nggak ada, dia bohong. Karena orangnya ada di depan. Akhirnya disuruh keluar dulu. Bapak keluar deh. Begitu dia keluar, baru dia ngomong, tadi sih saya lihat keluar Pak. Saking dia nggak mau. Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu.
kalau dia masih bohong, ya, kalau dia masih berbuat bohong atau bicara bohong, Allah nggak butuh sama pahala sama puasanya dia. Oh, makanya selama puasa bukan nahan lapar haus, ngomong juga, ya. Ngomong juga. Ibu-ibu kadang-kadang ada, tapi bukan jamaah yang hadir hari ini. Kadang-kadang saya aja lagi ceramah, ada ibu-ibu mau nganterin minuman, kakinya kesangkut sama karpet. Dia kagetnya ngomong, mati gue. Kunyuk. Kadang-kadang ibu-ibu latah segala punya orang di absen. Tapi kalau ibu-ibu di sini, kalau latah kagetnya langsung baca Yasin. Alhamdulillah. Begitu ada yang latahin Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya itu nggak akan dilatahin lagi karena lama nih. Dan yang mau latahin juga mikir, kan kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqi'ah, terus baca Tabaharah, kan jadi panjang dan lama. Tapi kalau ada ibu-ibu begitu dikagetin, ayam dicolek lagi minta sambal geprek supaya jadi enak, pedes gitu kan. Nah, selama Ramadan dijaga, ya, dan sholat dijaga, tarawih, alhamdulillah. Ini saya senang sebenarnya sebelah sini nih anak-anak muda ya, karena saya tuh tadi dari Bogor ya, saya lagi bangun sama Mama Dede, ada masjid, itu daerah masih kampung. Iya, dari rumah saya di Jakarta 80 kilo. Kemarin tawuran perang sarung, 1 orang meninggal. Padahal bulan Ramadan, bulan rahmat, kok bisa? Makanya saya senang nih melihat anak-anak muda kayak gini Ustaz. Iya, ini lihat. Kamu siapa namanya? Hah? Kelas berapa? Kelas 7 kamu? Sama yang ini. Kamu kelas berapa? Kelas 8. Masya Allah, kelas 8 yang lebih kecil. Namanya siapa? Hah? Alfa. Oh Alfa. Kelas berapa? 1. STM. Saya demen Bu, kalau ibu-ibu mah memang ngaji biasa ya. Ibu-ibu mah paling semangat. Ya, pengajian jam 2 siang aja, dari jam 11 mic udah nyala, dari jam 7 pagi udah mandi. Ya Bu, ibu-ibu mah sabunnya aja buat muka beda, buat badan beda, buat rambut beda, buat kaki beda ya. Kalau bapak-bapak kan asal berbusa, ada nggak perlu diinjek, sampo juga Bu ya. Dan dress code-nya ibu-ibu rapi-rapi. Kalau bapak-bapak kadang-kadang kancingnya juga loncat gitu. Pengajian kecuali jamaah ini, pengajian misalnya jam 5 nih ya, kalau ibu-ibu datangnya dari jam 4, kalau bapak-bapak kadang-kadang setengah 6 baru datang, kadang-kadang Ustaz udah pulang baru datang. Tapi bukan yang di sini. Yang di sini Masya Allah, tadi saya datang pada siang semua, saya aja nggak nyangka lu yang datang banyak gitu ya, karena saya pikir namanya tempat wisata di Ramadan ya, walaupun ternyata ya mungkin di luar sana juga baru, mungkin belum banyak yang tahu ya, Sabtu Minggu saat weekend bisa ngabuburit ya Bu, kan ngabuburit dari jam 10 misalnya. Dibuka jam berapa taman mini kalau weekend? Dari jam 6. Siapa tahu dari sahur dia
terus langsung masuk naik kereta gantung, ya, turun maghrib. Alhamdulillah. Ya Pak Ustadz, kalau begitu pahalanya kurang. Ya selama di atas Bu, apalagi yang penakut kan zikir tuh, astagfirullah, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah, gitu kan, atau baca Quran. Apalagi kalau kita lihat keindahan, lihat pemandangan, kita bertasbih, insya Allah juga ada pahalanya. Amin. Nah, kembali mari turunkan sifat-sifat baik, akhlak-akhlak mulia, ngomongnya baik. Ibu, Bu, kalau ada yang nyinggung, kita maafin. Ya, Nabi aja gitu diludahin, tapi balesnya Nabi waktu orang itu sakit malah dianterin orang. Ibu-ibu juga gitu ya Bu, kalau ada yang ngomongin, lihat deh si ibu itu udah 4 kali maulid jilbabnya nggak ganti-ganti, mana udah lecek kayak kantong kresek. Ibu nggak marah, malah suatu waktu kejelekan dia ibu bales dengan bunga, ibu lemparin sama pot-pot. Oh, itu mah dendam juga. Nah, pokoknya nih anak-anakku, ya kalau yang anak-anak begini, yang solehah mau ikut ngaji, apalagi orang lapar begini, melihat binatang aja kesian, ya nggak? Apalagi mereka teganya, ya istilahnya lagu Megiza, teganya gitu. Sarung ditaruhin mungkin batu atau besi, dipakai mukul saudaranya sendiri. Ya, kita ngomongin orang aja nggak boleh ya Bu. Kalau ada yang bilang si ibu itu mah kalau pengajian bawa tasnya gede banget, ya kita mah yang rasional aja ya. Kadang-kadang kalau nggak Ramadan kan pengajiannya Bu ada risol, ada lontong ya. Kalau gede kan lumayan. Kalau dia ngomongin orang gibah, itu kata ayat ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmat akhihi maitan fakarihtumu. Itu sama aja makan bangke saudaranya sendiri. Ibu doyan makan bangke, ibu dikasih makanan sahur, begitu dibuka ayamnya bau. Ini mah ayam bekas Ramadan tahun kemarin. Dimakan gak Bu? Jijik nggak? Jijik pasti. Dia ngomongin orang, berarti dia makan daging bangke manusia. Bangke kambing aja kita nggak mau, apalagi ini daging saudaranya sendiri. Iya. Nah, kalau makan daging saudaranya sendiri aja nggak mau, apalagi menghilangkan nyawa saudaranya sendiri. Nah, ini maka poin pertama, turunin sifat-sifat baik. Alhamdulillah sekarang Maya dengar azan senang, kita segera ngerjain sholat. Alhamdulillah. Kecuali mungkin dengar azan subuh kali ya. Di Indosiar yang azan subuh itu daeng sawal, suaranya bagus. Tapi kalau dia udah azan subuh, walaupun suaranya bagus, kita lemes. Lah, lagi. Tapi kalau azan maghrib Bu, walaupun yang azan aki-aki, dari nyalain mic aja udah ketahuan dari batuknya. Ini si aki-aki. Begitu kedengaran oh akbar, udah dekong, lu ajar deh, mending gua minum gitu. Nah, jadi turunin sifat baik, berderma, infak. Ini manajemen Taman Mini juga kan nyediain 3 hadiah umroh. Umroh sekarang nggak ada yang murah Bu, paling murah 35
juta, yang sedang 40-an juta. Ya, kalau kali 3 120 juta. Masjid dan manajemen lama ini Indonesia ini. Ya, mudah-mudahan Allah ganti tuh pahalanya. Amin. Apa yang sudah dikeluarkan mudah-mudahan ini jadi tempat wisata tujuan kita. Buat orang Jakarta, ya, bahkan buat orang daerah, ya, yang belum tahu, ya mudah-mudahan juga bisa datang ke sini, ya. Nah, kemudian yang kedua, langitkan doa. Halo, kamu kan kelas 12 ya? Kelas 11. Kelas 11 itu berarti kelas 2 ya. Tahun depan kelas 12 mau masuk perguruan tinggi. Insya Allah doa dari sekarang. Mudah-mudahan dapat beasiswa. Amin. Mudah-mudahan dapat universitas yang kagak negeri, tapi di luar negeri. Amin. Iya. Yang jurusan agama mau ke Mesir, mau ke Urdun, mau ke Madinah, mau ke Ummul Qura Mekah. Mungkin yang mau ngambil ada kayak keponakan saya berarti ya. Dari Australia dapat S2, ya mungkin S3. Saya aja ngambil S3 batuk, makanya saya taruh batuk gitu. Kebanyakan. Nah, makanya langitkan doa, apalagi ibu lagi nyiapin makan sahur. Jam berapa ibu kalau nyiapin makan sahur? Jam 3 sore. Ibu sambil mungkin ngegoreng sambil ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salim, atau sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah ala yasin habibillah. Ibu ngegoreng ayam sambil sholawat sambil zikir, itu ayam husnul khotimah. Cekernya lempar karena ibu bacain zikir, ibu bacain doa. Lagian ya Bu, saya nih sekarang ya hidup ini saya kelihatan gak ada yang susah ya Bu. Ini kelihatan mukanya muka orang sukses semua. Saya lihat mukanya rapi gitu. Ada orang upload di media sosial hidungnya bolong. Dia habis operasi di Thailand, terus fillernya ini nonton keluar, lama-lama bengkak. Habis saya lihat itu ngeluarin duit Bu. Gak tahu, mungkin karena dia plastiknya plastik ember kali ini, atau plastiknya plastik bekas orang beli kolak kali ya. Tapi yang mahal aja kadang-kadang begitu. Enggak miskin juga. Mendingan kita nih alhamdulillah bersyukur ya Bu ya. Karena mau gemuk mau kurus, mau hitam, mau putih. Nah Ustaz, orang hitam apa kelebihannya? Ya kelebihan warna. Alhamdulillah. Kalau orang bule pengen rada hitam, pergi ke Bali pakai ongkos ngejemur supaya rada hitaman. Kita mau udah gak usah pakai rada, emang udah hitam pol ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya maka halo, saya nih termasuk anak-anak saya nih, anak-anak saya ada yang seumuran segini juga ya. Hidup ini mah udah hadapin dengan istighfar, hadapin dengan doa,
hadapin dengan zikir, hadapin dengan sholat. Coba ulang, hadapin dengan istighfar, hadapin dengan doa, hadapin dengan zikir, hadapin dengan sholat. Apalagi doanya orang puasa tuh mustajab. Saya aja Bu, ya Allah pengen kolak, tahu nongol kolak. Ya Allah, Ramadan memang bulan berkah ya Bu. Biji salah aja empuk kalau Ramadan. Alhamdulillah. Nah, maka dulu kan ada yang suka bilang, udah jogetin aja. Kalau ada masalah dijogetin, mungkin sampai sekarang masih joget, masalahnya belum kelar. Punya utang banyak, jogetin aja. Sampai sekarang masih joget, utangnya masih banyak. Saya kasih istighfarin aja. Karena dalam surat Nuh ayat 12, orang yang istighfar wa yumdidkum bi amwali wa banin, ya akan Allah tambah harta dan anak. Kemarin saya ceramah Bu di rumah sakit Dinda di Tangerang. Ibu itu yang punya rumah sakit, dulunya cuma bidan, anaknya 10. Tapi Masya Allah, orang anaknya banyak karena dia rajin ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak. Enak gak Bu anak banyak, rezeki banyak? Saya syuting di rumah Irfan Hakim. Irfan Hakim anaknya 5, tapi dia duitnya banyak. Rumahnya aja gede. Di dalam rumahnya ada kebun binatang. Kalau saya kan di rumah cuma ada binatangnya doang. Kalau ini kebun binatang, Masya Allah, dia mah enak. Anak banyak, kalau harta banyak, insya Allah enak. Tapi orang punya harta banyak, anak gak punya, sedih. Ya, udah maghrib belum? Belum. Berapa hari lagi maghrib? Setengah jam. Saya tanya Mbak Inung, Mbak, kok duitnya banyak, anaknya 1? Ini aja susah Ustaz, pakai bayi tabung. Dan ternyata ada teman-teman saya yang sering siaran bareng aja, ada yang pengen pakai bayi tabung, udah bayar ratusan juta, gagal. Bayar gagal, ganti tabungnya dari 3 kilo ke 12 kilo, gagal juga. Bu, makanya istighfarin aja, rezekinya nambah. Ibu nih, baik yang nanti dapat umroh atau enggak, rajin istighfar. Ya ibu lagi nyender, lagi ngegoreng, lagi ngupasin bawang. Ya, Masya Allah itu sedih banget kayaknya, emang perih. Sambil astaghfirullah Rabban astaghfirullah minal khataaya astaghfirullah Rabban baraya astaghfirullah minal khataaya. Itu ditambahkan harta dan anak, ya, yang masih muda. Ya, kemarin ada nenek-nenek ikut amin juga. Ya paling dapat rezekinya aja, insya Allah. Anak nggak ada, cucu, Masya Allah. Tahu-tahu, nih, ini tiket. Ya Allah, ini ke Mekah, enggak ke Tanah Abang. Ya ke Tanah Abang dulu. Ntar habis itu beli baju ihram, baru ke Mekah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka langitkan doa. Saya mau kasih kisah Nabi yang disebut dalam Quran, namanya Zannun. Siapa tahu Zannun itu siapa? Halo, ada yang tahu Zannun itu Nabi siapa? Halo, Zannun, ayo jawab. Silakan.
Enggak pak, orang kayak ketakutan banget ente. Siapa? Zanun? Nabi nggak jadi? Apa nggak jadi nabi? Ibu siapa namanya? Enggak, namanya siapa? Gina. Oh, mudah-mudahan sesuai namanya. Jadi orang kaya ya. Sebelahnya siapa namanya? Sebelahnya? Hah? Zakia. Mudah-mudahan sesuai namanya, jadi bersih. Amin. Kamu ada yang tahu Zanun siapa? Hah? Oh, kamu begini-begini kan? Oh, ibu nggak tahu. Sebelah sini Zanun. Sini Pak. Nabi Yunus, ya kan? Ini dapat parfum. Ayo bayar 200 ribu. Masih apa namanya? Oh, Fauzi. Jadi Zanun itu Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dakwah, tapi ditolak. Jamaahnya nyebelin. Karena memang dalam hadis Riyadhus Shalihin ada nabi yang gak diikuti. Jadi nabi pengikutnya cuma 1, 2. Kalau saya ceramah yang ikut segini, udah capek banget. Ada nabi yang ikutnya gak ada, yang dengar gak ada. Bu, halo. Maka Nabi Yunus sebel. Dia naik kapal di laut. Gua taunya kapalnya rusak, dibuang-buangin barang-barang supaya jangan tenggelam. Gak taunya masih kurang, terpaksa harus ada 1 orang yang nyebur. Ya pasti pada nggak mau dong. Siapa yang mau nyebur? Akhirnya diundi, dikocok, keluar nama Nabi Yunus. Oh, ulang, masuk saya. Kocok lagi, keluar lagi Nabi Yunus. Beberapa kali dikocok, keluar Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus langsung, ini kayaknya ada pesan dari Allah. Akhirnya dia nyebur ke laut. Tapi waktu disuruh nyebur ke laut, Allah dia nyiapin ikan paus. So kalau beliau nyebur di tengah laut nggak ada ikan paus, mati. Ya, jadi ibu kalau diuji dengan problem, Allah sudah nyiapin. Saya dulu waktu zaman susah bu, makanya tadi saya bilang istighfarin, zikirin, doain, sholawatin. Dulu saya bu mau makan aja susah, perut lagi lapar-laparnya, saya sholawat 1000 kali, alhamdulillah makin perih. Tapi nggak lama ada yang nganterin makanan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka Nabi Yunus nyebur, dibawa ke dasar laut. Gak taunya di laut kedengeran laut bertasbih. Jadi manusianya dipanggil puasa gak mau. Apalagi siang-siang terang-terangan menunjukkan dirinya gak puasa. Ya Allah. Kalau ada orang gak puasa tapi dia ngumpet di rumah, ibu-ibu aja yang lagi halangannya bu ya, di rumah tuh kalau mau makan minum masuk ke dalam kulkas supaya anaknya gak lihat. Begitu anaknya, mak kok di dalam? Dia lagi ngebersihin. Ngebersihin apa mak? Makanan. Salah. Ngebersihin kulkas gitu, gak mau ketahuan. Laut bertasbih. Akhirnya Nabi Yunus baca dalam surat Al-Anbiya ayat 8788, La ilaha illa anta, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekali lagi, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh
dasar laut nyampe ke langit. Sementara ada orang kita disuruh doa, Pak Ustadz doa saya kemarin aja nggak dikabulkan. Saya minta rezeki sampai sekarang saya masih miskin. Saya waktu mau haji kemarin 2024 masjid saya tuh tadi habis gaji seminggu buat bayar gaji 24 juta belum materialnya. Ini utang saya di material sebutlah seminggu 20 juta, udah 44 juta yang saya harus bayar seminggu. Kalau saya ke Mekah 4 minggu berarti saya harus nyediain duit ratusan juta. Tapi begitu saya mau berangkat haji, di depan masjidnya saya ngomong, ya Allah, ini rumah Engkau. Saya nggak punya daya, nggak punya upaya. Saya mau berangkat haji juga ke rumah Engkau. Ya, bukan saya yang kaya, tapi Allah yang maha kaya. Saya berangkat haji, saya tuh nggak pernah minta-minta di sana. Tapi tiba-tiba ada jamaah saya, Ustadz saya nitip ya 100 juta buat Kuba. Kemarin gitu juga. Karena kalau kita nyerahin urusan sama Allah, Allah yang akan mencukupkan kita. Harus yakin ya Bu. Iya. Kemarin ada kakek-kakek ikut umroh, saya suruh doa nggak mau. Doa saya kemarin aja belum diijabah Pak Ustadz. Emang engkau minta apa? Minta tumbuh gigi. Lah kalau gigi mah ntar. Masa laki keluar gigi susu. Susunya susu kaleng lagi. Nah Ibu, udah maghrib? Belum. 18.08. Habis ini kita kasih kesempatan tanya jawab. Betul. Tapi yang saya mau kasih kesimpulan, Nabi Yunus habis doa cuman baca la ilaha illa anta doang. Kayak Nabi Ibrahim mau dibakar cuman baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Api jadi dingin Bu, Masya Allah. Ya, ini juga doanya Nabi Yunus nyampe ke langit, malaikat sibuk. Ya Allah, ini ada doa siapa ya? Sampai bergetar, suaranya kedengaran dan kami kayaknya tahu, kata malaikat. Kata Allah, itu suara Nabi Yunus. Ya Allah, Nabi Yunus orang baik, Nabi Yunus orang soleh. Keluarkan dia dari perut ikan. Akhirnya itu ikan ke pinggir. Coba kalau cuma dikeluarin doang, dikeluarin lagi di tengah, dia cebur lagi. Dibawa ke pinggir, baru dikeluarin. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah cara Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Tuh cuma baca doa. Maka Ibu ya, zikir, tasbih, tahlil, tahmid, terutama nih, mudah-mudahan dari tadi kan kita udah zikir-zikir nih, udah baca-baca, semuanya diijabah oleh Allah. Amin. Yang lagi susah, yang lagi punya utang, curhatnya sama Allah, jangan sama Ustaz. Dia punya utang 100 juta, nelpon Ustaz, dia nggak tahu Ustaz dia punya utang 400 juta, akhirnya nambah jadi 500. Pikirannya, tapi kalau lapor sama Allah, Allah Ghaniyun Hamid, Allah Ghaniyun 'anil 'alamin, Allah Maha Kaya dari seluruh alam ini. Paham sampai di sini ya? Hari ke-16. Anak-anakku, senang nggak puasa? Enak nggak nih kita hari-hari Ramadan? Enakan mana yang berlebaran? Sama mama emak jawabannya. Ya boleh, karena memang lebaran itu
kita buka, dan buka itu saat yang paling membahagiakan. Ini sebentar lagi nih. Ibu ini dari tadi kayaknya udah lihat lagi begini. Oh, geraknya amat-amat lu. Baterai lu habis apa? Sampai di sini mungkin kita kembalikan lagi ke host kita di studio 2. Ya. Mungkin kita ada yang mau tanya jawab ya. Yang sebelah sini nanya, sebelah sini jawab boleh. Sebelah sini nanya, sebelah sini jawab boleh. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Ustaz yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Baiklah Bapak Ibu, berhubung waktu berbuka pada hari ini pada pukul 18.08. Tentunya nanti sebelum berbuka kita juga minta Bapak Ustaz untuk memimpin doa. Namun sebelum itu kita memberikan sesi pertanyaan, mungkin dua dulu ya. Kira-kira dari Bapaknya satu silakan, buat Ibunya satu. Silakan. Baik, yang di belakang dulu, izin ya Pak Ustaz, saya kesana Pak Ustaz ya? Iya, iya, boleh Bu, maju dulu yang ini. Iya. Oke, Assalamualaikum. Izin Bu, namanya siapa? Silakan bertanya. Maaf Ustaz, saya mau nanya. Iya, iya. Dari istighfar yang kita lakukan itu, boleh nggak sebetulnya kalau mau sholat diawali dengan sunat taubat tiap sholat wajib? Belajar pertanyaan Ustaz. Iya, sholat sunat taubat itu kan karena ada sebab. Kayak saya masuk tadi saya ragu antara mau sholat tahiyatul masjid sama enggak. Karena kalau habis asar nggak ada sholat sunnah. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid itu termasuk sholat zawatul asbab, karena sebab masuk masjid, maka dia boleh tahiyatul masjid. Kalau sholat sunat taubat setahu saya kalau dia habis dosa, melakukan kesalahan, mungkin tadi subuh bangunnya jam 8, ya kan bisa gitu ya. Oh dia taubat sama Allah, itu ya Allahu a'lam. Ya, tapi kalau dia istighfar aja, Nabi itu bilang sehari semalam istighfar 70 kali lebih, dalam riwayat lain 100 kali. Ikutin aja Nabi. Nabi aja 100 kali astagfirullah. Mau ditambahin boleh, jadi 1000, jadi 2000. Ya, kalau bisa dan kalau sanggup. Wallahu a'lam. Ayah cukup kira-kira? Iya. Baik, terima Ibu siapa namanya? Ibu siapa sih? Ibu Hani. Ibu Nani Pak Ustaz. Ibu Nani dari mana Ibu? Dari tadi. tadi di sini ya kan. Mungkin sampai besok akan di sini. Baik. Tadi sudah satu pertanyaan dari Ibu Nani. Mungkin dari bapaknya ada yang bisa memberikan satu pertanyaan, silakan. Nah, ini dari Bapak Nani, silakan. Ada? Iya, dari Bapak Nani. Ada Pak? Mungkin Bapak yang tadi mendapatkan panggung dari Pak Ustaz? Oke, baik. Oke, perkenalkan nama Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada kesempatan yang ditanyakan adalah bagaimana kita setiap habis sholat itu, kita kadang-kadang saat habis sholat itu kita meyakinkan diri kita. Dan jawab dari saudara Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bagaimana kita meyakinkan diri kita, keyakinan kita, kadang-kadang kita main berdoa, tapi kita sendiri kadang-kadang nggak yakin gitu dengan doa yang kita sampaikan. Bahkan Allah itu maha benar, tapi kadang-kadang kita juga ragu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cakep banget ini. Mungkin kita doanya belum diijabah karena kitanya ragu. Maka kalau doa wa antum muqinuna bil ijabah, syaratnya kita yakin Allah mengabulkan doa. Dan doa itu ada 3. Kalau Ustaz Nur Maulana kemarin Ibu hadir juga, waktu Ustaz Nur Maulana sampai begitu. Ada 3. Ya kan? Ada 3. Kok tinggal 2 aja? Satu lagi terlepas ya. Doa itu ada 3. Yang pertama, ya, dijawab langsung. Ya, imma yu'tiya Allahu ma tas'al. Begitu berdoa, ya Allah, langsung cuk dah.
Yang kedua, yusorrifu laka minasu'i ma huwa a'dham. Diganti dengan yang lain. Ibu sebenarnya takdirnya hari itu nyebrang, nauzubillah, mungkin ketabrak tukang cendol. Sakit sih enggak, cuman cendol berantakan. Kan malu ya Bu ya. Karena ibu doanya minta, ya Allah mudah-mudahan saya dapat umroh. Terus nggak dapat umrohnya, tapi pas ibu keluar, begitu tukang cendol lewat, ibu terhindar. Bisa. Atau yang ketiga, yudakhirulaka ajran yaumal qiyamah. Ada pahalanya hari kiamat. Gak dikabulin, tapi udah dicatat nih pahala dari doa. Makanya wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Beriman dulu, kerjain perintah Allah. Nah ini udah puasa, udah datang ke masjid, udah duduk, cukup syarat untuk doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Doa di habis ini datang makanan, insya Allah langsung dikabul. Ya Allah, mudah-mudahan ada takjilan, datang takjilan. Jadi begitu Ustaz. Ya, bagaimana Bapak? Iya. Jadi pada intinya mungkin ya Pak Ustadz, semua doa itu pasti diterima. Cuman Allah itu ada yang dikasih dulu, ada yang simpan dulu nih. Ada yang disimpan Gitu ya Pak Ustadz. Kayak orang tua. Ibu punya anak kecil nggak? Umur berapa? Ibu belum punya anak? Insya Allah pulang dari sini langsung Amin ya Allah. terawih. Dia masa langsung punya anak, hamilnya aja belum. Ibu punya anak? Oh belum juga. Ini ibu ya, udah jelas-jelas anak pakai yang lain bukannya. Ibu ini umurnya berapa? Yang ini 5 tahun, yang itu 10 tahun. Kalau yang 5 tahun minta motor Ninja 900 cc, ibu kasih enggak? Kenapa enggak? Naiknya juga nggak bisa ya. Iya kan? Tapi nanti mungkin walaupun ibu miliarder, duitnya sampai keluar-luar dari dompet Bu ya, kalau belum waktunya kita minta sesuatu kata Allah, ntar dulu, ini aja dulu. Ya, ini yang cocok buat kamu. Asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh kita senang sesuatu tapi menurut kita nggak bagus. Gula manis, tapi kalau kebanyakan bisa penyakit. Madu pahit, tapi kalau kita minum bisa jadi obat. Siapa bilang obat tadi? Ya memang maklum lah Bu ya, udah dekat-dekat maghrib kayaknya mantau nih kunang-kunang. Ini masih alhamdulillah. Kemarin ada kakek-kakek ya mau nelpon Masjid Istiqlal suruh ajan duluan. Di sini ada yang nanya, Ya, baik Pak. makanya cukup kalau belum langsung ajan maghrib aja. Iya, baik. Ada lagi mungkin Ibu, waktu kita masih ada 8 menit lagi. Masih, kalau memang udah nggak ada lagi, Kita tutup, kita kasih closing statement, ya Bu ya. Tahu nggak Bu? Singkong yang dikelapain. Kita kasih kesimpulan, yuk manfaatin Ramadan tahun ini. Belum tentu tahun depan ketemu lagi. Walaupun doa ya Allah yang hadir semua termasuk yang ngomong, panjangin umurnya, amin. Sehatin badannya, amin. Banyakin rezekinya, amin. Jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin. Saya selalu manjangin sakinah mawaddah warahmah. Saya nggak mau cuma bilang samawa, karena ada juga yang berantem juga dibilang samawa, katanya sama-sama main WA. Ya, maka manfaatkan ya. Mudah-mudahan yang lagi punya problem di tahun ini segera diangkat.
yang sakit dicabut penyakitnya. Ya, dan semua yang jomblo insya Allah dapat pasangan hidup. Yang belum punya keturunan dan pengen punya keturunan Allah kasih. Yang ingin punya usaha ya Bu, dagangnya pengen mencair terus gitu, dagang es Bu. Insya Allah ini jawab. Waktunya tinggal 5 menit ya, kira-kira 6 menit lagi Pak. 6 menit yuk kita zikir lagi. Kayak tadi terus